Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan cerita dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Tambang Angker Bekas Kolonial Belanda. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Rian Nur Fajri. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di tenda, Mas Supri langsung diberikan air putih yang sudah dibaca-baca oleh Pak Kirno. Setelah minum, Mas Supri diizinkan untuk tidur agar kondisinya kembali stabil. Auranya sudah seperti orang yang sangat ketakutan, kata Pak Kirno. Akhirnya Mas Unang dan Pak Kirno kembali ke tambang. Syukurlah, kata Mas Unang, tidak ada gangguan yang parah. Hanya ada suara langkah kaki dan suara bisikan saja, kata Mas Unang. Tapi itu hal yang sudah biasa di tambang itu. Jadi Mas Unang tidak takut. H-6 sebelum pergi. Hari ini Mas Supri tidak ikut karena dia sudah tidak kuat melanjutkan pekerjaan itu. Mungkin mentalnya sudah terkikis kemarin. Mas Unang sekarang sendiri menuju tambang angker tersebut. Hari ini Mas Unang ke bagian shift 2, yaitu pukul 1. Aneh, kenapa pada saat bagian penambang lain tidak ada yang sampai kembali ke tenda? Apa mereka tidak dapat gangguan? Mungkin mereka sudah terbiasa. Tidak terasa sudah shift Mas Unang. Berangkatlah dia dengan sosok yang diharapkan bisa bersama dengannya, yaitu Pak Kirno. Karena Mas Supri tidak masuk, akhirnya Mas Unang hanya berdua saja dengan Pak Kirno menuju ke tambang. Di sini Mas Unang sudah agak ragu untuk melanjutkan. Entah kenapa perasaannya tiba-tiba tidak enak, seperti akan terjadi sesuatu. Namun langsung ditepis oleh Mas Unang, mencoba berpikir positif untuk mengurangi ketakutan yang menghinggapinya. Cuaca saat itu mau hujan. Kilat petir ikut menerangi jalan mereka menuju ke tambang. Kata Mas Unang, suasana semakin mencekam kalau ditambah adanya kilatan petir ini. Jujur saja Mas Unang sekarang takut banget. Mas, berdoa, minta perlindungan yang di atas. Auramu perlahan berubah warnanya. Baik Pak, karena kita hanya berdua, saya tidak akan kode-kode lagi ya kalau ada sesuatu yang tidak beres. Iya Pak. Siapa yang tidak makin panik digituin kan? Di saat berjalan di setapak, tiba-tiba Pak Kirno berhenti dan mengajak Mas Unang untuk minggir sebentar. Kata Pak Kirno, ada yang mau lewat. Sosok dengan tingkatan yang cukup kuat, kata Pak Kirno. Kenapa Pak? Ada yang mau lewat. Sepertinya ini rajanya. Mas Unang langsung menelan ludah, khawatir sosok itu tiba-tiba menampakkan dirinya. Tahan nafas kamu kalau nggak kuat ya. Kenapa emangnya Pak? Tidak sempat dijawab oleh Pak Kirno, tiba-tiba Mas Unang mencium aroma yang sangat menyengat. Aroma busuk tepatnya dicampur bau anyir darah seperti melewati mereka berdua. Mas Unang langsung menahan nafasnya karena emang baunya sangat menusuk hidung. Entah apa sosok itu, tapi yang pasti sangat menyeramkan. Ayo kita lanjutkan. Pak, emang sosok apa tadi? Yakin kamu ingin tahu? Iya Pak. Jangan takut ya. Iya Pak. Sosok tentara Belanda berjalan sendiri namun memegangi tali. Tali? Iya, di ujung tali tersebut ada 18 kepala. Mas Unang langsung terdiam. Kepala Pak? Iya, tanpa badan. Lalu bau tadi dari mana Pak? Kalau bau itu dari sosok tentaranya dan anyir darah dari kepala yang diikat itu, kelihatan darahnya masih mengalir. Mas Unang gak bisa ngebayangin kalau ngelihat itu langsung pasti sudah pingsan. Mas kuatin baca-bacanya. Banyak sosok yang memperhatikan kita, terutama masnya. Mereka mengincar Mas. Aduh Pak, kok saya jadi ngeri ya? Tidak apa, ada saya. Kalau dalam posisi kayak gini, itu siapa sih yang kepanikan? Sampailah di mulut tambang, Mas Unang dan Pak Kirno berpisah ke cabang masing-masing. Kembali ragu-ragu untuk masuk ke dalam. Mas Unang seperti ada yang mendorongnya lagi. Namun sudah terlanjur sampai mau gak mau
harus melanjutkan. 1 jam sudah Mas Unang menambang, tidak terjadi apa-apa. Kilat dan suara petir kian terdengar dari dalam tambang. Angin pun cukup meniup kencang ke arah setiap cabang. Dingin dan menambah suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, ada yang melempar batu ke arah Mas Unang dari arah ujung tambang. Sudah paham pasti bukan kelakuan manusia, karena cuma Mas Unang sendiri di sana. Sekali, 2 kali, 3 kali, masih Mas Unang cuekin lemparan batu tersebut. Lemparan keempat Mas Unang udah muak dan langsung teriak. "Diam! Apa sih mau kalian? Ganggu kita ah?" Fai, makhluk halus itu paling tidak suka ditantang. Setelah teriak, langsung ada suara tawa dari dalam tambang. Berat, seperti suara laki-laki yang sudah berumur. Entah apa maksudnya sosok itu seperti senang mengganggu Mas Unang. "Saya tidak takut dengan kalian. Kalau berani, tunjukin wujud kalian." Oke, ini kesalahan kedua Mas Unang. Pada saat bicara seperti itu, Mas Unang mengarah ke dalam tambang. Benar saja, karena merasa ditantang, sosok itu pun perlahan menampakkan dirinya. Samar-samar sosok itu muncul yang membuat Mas Unang kembali terdiam. Oke, sosok itu sekarang sudah muncul secara utuh, namun transparan. Sosok itu terlihat memakai baju tentara yang berlumur darah. Wajahnya yang tampak hanya setengah, bagian mulutnya tidak ada. Satu matanya menggantung, seperti ingin lepas dari tengkorak. Mas Unang tidak bisa apa-apa. Mas Unang terpaku. Sosok itu perlahan mendekati Mas Unang yang terbujur kaku karena takut. Mas Unang mencoba baca-baca ayat Al-Quran di dalam hati, berharap sosok itu hilang. Namun sosok itu tetap saja makin dekat. Entah tidak terpengaruh, atau Mas Unang salah membacanya. Sekarang sudah dekat, berdiri tepat di depan Mas Unang, yang matanya makin terbuka lebar karena melihat sesuatu yang mengerikan. Terlihat rongga mulut dan lehernya yang dipenuhi oleh belatung. Satu mata yang menggantung dan satu lagi tanpa pupil alias putih semua. Mas Unang ingin teriak namun tidak bisa. Dia sudah pasrah bila terjadi sesuatu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara. "Pergi kamu, jangan ganggu dia." Mas Unang kenal suara itu, suara Pak Kirno. Sosok itu langsung menghilang, persis di depan Mas Unang yang masih terdiam kaku. "Kamu tidak apa-apa, Nang?" Mas Unang masih tidak dapat bicara. Ia masih terbayang sosok yang baru saja muncul tepat di depan mukanya. "Sungguh seram," kata Mas Unang. Mengerikan melihat rongga mulutnya yang dipenuhi belatung. Pak Kirno langsung mencoba menenangkan Mas Unang. Diusapnya muka Mas Unang dengan bacaan yang hanya diketahui oleh Pak Kirno. Agak lega, kata Mas Unang, namun rasa takut tidak bisa dihilangkan. "Kamu yakin masih kuat, Nang?" "Insya Allah Pak, masih." "Ya sudah, saya kembali ke cabang ya. Kalau melihat lagi, langsung panggil saya." Pak Kirno kembali. Mas Unang mencoba untuk melawan rasa takutnya itu, namun sulit sekali rasanya. Mas Unang kembali melanjutkan pekerjaannya. Sosok itu emang gak kembali lagi, tapi gangguan tetap masih ada, namun hanya sebatas bunyi-bunyi seperti biasa. Kembali terdengar suara langkah kaki prajurit yang sedang jalan berbaris. Langkah itu terdengar seperti banyak sekali. Dari arah luar cabang, suara itu berasal, dan Mas Unang tersadar kalau suara itu perlahan mendekat ke arahnya. Gugup, iya. Cuma karena sudah biasa mendengar suara itu, jadi santai saja Mas Unangnya. Sekarang suara itu seperti berjalan 2 meter darinya dan berhenti tepat di belakang Mas Unang. Mas Unang kembali panik. Dia takut sosok itu menyerang Mas Unang secara tiba-tiba, mencoba mengalihkan pikiran ke situ, namun tetap tidak bisa. Tiba-tiba ada yang menepuk lengan Mas Unang. Kaget, dan alat-alat yang dipakainya berjatuhan di bawah. Kata Mas Unang, rasanya itu sakit banget. Seperti terbakar, kata Mas Unang. Karena sudah bermain fisik, Mas Unang berjalan meninggalkan cabangnya dan mengarah ke cabang Pak Kirno. Beruntung Pak Kirno tidak meninggalkan Mas Unang. "Pak, kita balik yuk. Saya sudah tidak kuat. Lagi pula mau hujan Pak, berbahaya." "Oke, mari Mas." "Fai, tambang suka banjir kalau hujan dan berbahaya ya." Di perjalanan Mas Unang bertanya kenapa mereka suka sekali mengganggu. Namun kata Pak Kirno, bukan mereka yang mengganggu kita, tapi kita yang mengganggu mereka dengan kehadiran kita di sini.
Pak Kirno melihat ada sosok yang sudah berusia kira-kira 700 tahun dan itu rajanya di sini. Semenjak ditinggalkan Belanda, kan jadi tempat kosong. Nah, saat itulah mereka menempati tempat ini. Ibarat kata ini sudah jadi rumah mereka, Mas. Dan kita adalah tamu yang tidak diharapkan oleh mereka. Oh, begitu. Benar saja, di tengah perjalanan rintik hujan mulai berjatuhan. Mas Unang dan Pak Kirno berlari kecil agar dapat sampai tenda tanpa kehujanan. H-5 sebelum pergi. Hari ini Mas Unang tidak masuk bekerja karena melihat kondisi Mas Supri yang terlihat cukup parah sakitnya. Karena ngerasa teman satu perjuangan, akhirnya Mas Unang putusin buat stay di kontrakannya untuk merawat Mas Supri. Kata Mas Unang dia udah bawa Mas Supri ke dokter, tapi percaya atau enggak, kata dokter Mas Supri itu baik-baik saja, alias nggak sakit. Kok bisa? Padahal jelas-jelas badannya Mas Supri itu panasnya tinggi, tapi pas dicek kondisinya normal. Aneh, Mas Unang pun bingung mau ngasih obat apa. Tapi kata dokter, Mas Supri nggak apa-apa. Akhirnya Mas Unang beliin paracetamol buat redain panasnya Mas Supri yang tinggi. Selain panas, Mas Supri juga nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Badannya terasa lemes banget, katanya. Seharian Mas Unang yang menjaga Mas Supri. Kalau lagi tidur Mas Supri selalu ngigau hal-hal yang aneh dan bikin dia ketakutan. Selalu kebangun tiba-tiba dan juga pasti keringetnya banyak. Kayak tidur sambil lari pagi gitu. Malam jam 10:30 Mas Unang udah siap-siap mau tidur. Mas Supri juga udah tidur dari jam 8:30 setelah dikasih obat. Panasnya juga belum turun dari pagi. Rencananya besok mau dibawa sama Mas Unang ke dokter lagi, saking gak percayanya. Setelah matiin lampu, Mas Unang nyoba meremin matanya, tapi agak susah karena belum terlalu ngantuk. Bingung mau ngapain juga karena di kontrakannya gak ada TV. Sosmed pun waktu itu belum ada. Setengah jam Mas Unang cuma geser-geser badan doang di kasur, saking gak bisa tidurnya. Tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintunya. Siapa jam segini yang bertamu? Mas Unang heran karena rumah pekerja lainnya berjarak cukup jauh dari kontrakan dan juga nggak mungkin jam segini ada yang bertamu kan. Mas Unang bangun dari kasurnya, nyalain lampu dan berjalan ke arah pintu depan. Setelah pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Mas Unang sampai keluar kontrakan, nyari-nyari siapa yang ngetuk pintu, tapi sepi. Penghuni kontrakan lain pun sudah pada tidur semua. Ah, mungkin orang iseng, pikir Mas Unang. Dia masuk lagi ke dalam. Setelah pintu ditutup, Mas Unang lanjut rebahan ke kasurnya supaya bisa tidur. Gak lama ada yang ngetuk pintunya. Mas Unang kesel, siapa sih yang iseng jam segini? Bangun lagi dan nyalain lampu, buka pintu dan ternyata kosong. Masih Mas Unang cuekin, masih berpikir mungkin orang iseng yang ngetuk-ngetuk atau tetangga kontrakannya. Sekarang lampu dibiarin menyala. Mas Unang balik rebahan di kasur. 5 menit kemudian kembali ada yang mengetuk pintunya. Oke, kali ini Mas Unang kesel dibuatnya. Langsung lari ke arah pintu depan dan pas dibuka. Dengan jelas Mas Unang ngelihat sosok yang dilihat sama Mas Supri waktu ditambang. Sosok tanpa kepala berbaju tentara. Mas Unang terpaku di situ. Dia nggak bisa gerak. Terlihat jelas bagian lehernya yang terpotong. Darah mengalir dan juga ada beberapa belatung di sekitaran lehernya. Mas Unang gemeteran. Keringat dingin udah keluar di seluruh badannya. Tidak lama sosok itu menghilang. Setelah menghilang, Mas Unang baru bisa bergerak dan langsung menutup pintunya, lalu berlari ke kamar untuk tidur. Mas Unang mencoba buat meremin matanya, tapi nggak bisa karena dia masih dalam kondisi ketakutan. Tiba-tiba ada suara dan suara itu berasal dari depan kamarnya. Suara pedang yang seperti ditempelkan ke ubin. Strike. Mas Unang makin ketakutan. Dia mencoba baca-baca semua surat yang dia hafal, berharap sosok itu menghilang. Mas Unang takut terjadi apa-apa. Dia mau bangunin Mas Supri tapi gak tega karena lagi sakit. Suara pedang itu makin dekat. Terdengar seperti ada di dalam kamar. Ya Allah, tolong aku. Mas Unang sudah pasrah, dia gak berani nengok. Selain suara pedang, ada juga suara langkah kaki orang memakai sepatu. Suara itu ada di dalam kamar. Mendekat dan berhenti tepat di samping kasur Mas Unang dan Mas Supri. Mas Unang sudah nggak tahu harus gimana.
Dia cuma bisa pejamin matanya dan berdoa sebanyak mungkin, berharap sosok itu kembali hilang. Sekarang suasana kembali hening. Gak ada lagi suara langkah kaki dan pedang seperti sebelumnya. Mas Unang pikir mungkin sosok itu sudah pergi. Dia mencoba memberanikan diri untuk menengok ke sebelah. Ternyata Mas Unang salah. Sekarang sosok itu ada tepat di belakang dia. Sosok itu seperti bersiap untuk mengayunkan pedangnya ke arah Mas Unang. Sosok tanpa kepala itu seperti ingin mengeksekusi Mas Unang. Mas Unang hanya bisa terdiam, kembali terpaku, gak bisa menggerakkan badannya. Badan Mas Unang bergetar hebat. Rasanya ingin pingsan tapi gak bisa. Kata Mas Unang, rasanya di situ seperti ingin mati karena saking gak bisa gerak dan bernafas pun susah. Mas Unang sudah mencoba teriak tapi seperti tidak ada yang mendengar. Mas Supri pun masih terlelap di tidurnya. Mas Unang mencoba gerakin tangannya buat bangunin Mas Supri, tapi gak bisa. Sampai akhirnya sosok itu mengayunkan pedangnya dan hilang. Ya, saat pedang itu mengayun ke arah Mas Unang, sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja. Mas Unang lemes, badannya sudah penuh dengan keringat. Badannya sekarang sudah bisa digerakkan dan masih gak nyangka kenapa sosok itu sekarang mengganggu di luar tambang. Mas Unang bangun dan mengambil wudhu. Dia gak tahu harus gimana sekarang. Mau tidur tapi kondisi ketakutan gitu, gak bisa buat merem. Setelah wudhu dia balik ke kamarnya dan ada hal yang aneh. Mas Unang melihat mata Mas Supri melek dan juga melotot. Tatapannya ke arah atas. "Pri, lu kenapa? Gak lucu ya? Jangan nakutin deh." Mas Unang nyoba goyang-goyang badannya Mas Supri, tapi tetap gak bergeming. Matanya tetap melotot dan juga gak berkedip sama sekali. Tiba-tiba Mas Supri tertawa yang membuat Mas Unang panik dan juga ketakutan. Itu bukan suara Mas Supri. Suara itu berbeda sekali. Setelah tertawa, Mas Supri nengok ke arah Mas Unang yang ngebuat Mas Unang makin ketakutan. Matanya itu terlihat berbeda, kata Mas Unang. Mas Unang sadar kalau ada yang janggal. Ini tanda-tanda seperti orang yang mau kesurupan. Mas Unang bangun dan mengambil HP-nya. Dia mau nelpon Pak Kirno karena cuma dia yang bisa bantu di saat seperti ini. "Halo Nang." Beruntung Pak Kirno angkat teleponnya. "Pak, tolong saya, Supri sepertinya kerasukan Pak." "Waduh, sekarang ada di mana kalian?" "Saya ada di kontrakan Pak. Tolong Pak, saya nggak tahu harus bagaimana." "Baik, saya ke sana sekarang, dari tambang ya." "Baik Pak, terima kasih banyak." Beruntung Pak Kirno baru kelar bekerja. Sembari menunggu Pak Kirno, Mas Unang melihat Supri yang selalu saja menatap tajam Mas Unang. Katanya mata Mas Supri itu benar-benar nggak kedip sama sekali dan juga agak kemerahan. Saking takutnya ditinggal sama Mas Unang keluar dari kamar. Hampir 30 menit Mas Unang nunggu Pak Kirno dan akhirnya tiba di depan kontrakan. "Masuk Pak, Supri ada di kamar. Maaf merepotkan malam-malam gini Pak." "Tidak apa-apa, saya juga penasaran siapa yang merasuki Mas Supri ini." Setelah itu Pak Kirno masuk kamar dan langsung memegang Mas Supri. Matanya langsung menatap Pak Kirno yang baru saja datang. "Siapa kamu? Pergi, saya ingin berada di tubuh ini." Tiba-tiba Mas Supri bicara seperti itu setelah melihat Pak Kirno. Pak Kirno memegang kepala Mas Supri dan juga meminta Mas Unang untuk memegang tangannya Mas Supri yang terlihat mengepal. "Kenapa kamu masuk ke tubuh ini? Apa kamu mau?" "Pergi, atau saya bawa tubuh ini." "Kamu itu siapa? Mau saya bakar?" "Saya lupa namanya. Tapi kata Mas Unang, sosok itu dari area tambang, tapi nggak tahu tentara Belanda atau yang lain." "Keluar sekarang, atau saya akan bakar kamu sampai habis." "Saya tidak takut, kalian adalah manusia-manusia yang lemah. Lawan saya, jangan kamu sakiti tubuh ini." "Tidak, saya suka di tubuh ini." Karena Pak Kirno nggak mau berlama-lama, akhirnya Pak Kirno nyoba buat keluarin sosok ini dari tubuhnya Mas Supri. Badannya Mas Supri langsung berontak. Kekuatannya kuat banget sampai Mas Unang kewalahan. "Tidak, panas, ampun. Keluar sekarang." "Tidak, saya tidak akan keluar dari tubuh ini." Karena sosok ini menolak, maka makin kesal Pak Kirno ini dibuatnya. Hampir 10 menit proses ngeluarin sosok ini dari badannya Mas Supri. Akhirnya berhasil. "Alhamdulillah, saya sudah bakar sosok tadi Nang. Mudah-mudahan gak ada yang masuk ke badannya Supri ya." "Syukurlah. Emang sosok apa tadi Pak?" "Pocong." Mas Unang heran
karena dia kira sosok kepala buntung itu yang masuk ke badan Mas Supri. Saya kira yang kepala buntung itu, Pak. Kalau itu ada di depan, lagi berdiri dia. Mas Unang was-was. Dia takut sosok kepala itu kembali masuk ke dalam. Sosok kepala itu tadi masuk ke sini, Pak. Tolong, Pak, bisa usir dia tidak? Bisa, tapi tenaga saya udah mau habis, Nang. Kalaupun dilawan pasti saya yang kalah. Terus gimana, Pak? Saya takut, Pak. Gini aja, untuk sementara saya pagari ya, biar sosok itu nggak bisa masuk ke dalam. Oh iya, Pak. Besok saya kesini lagi. Tunggu tenaga saya pulih dulu, Nang. Setelah semua aman, Pak Kirno pamit kembali ke rumahnya dan Mas Unang nyoba buat tidur lagi. Untungnya kali ini dia ngantuk, jadi langsung terlelap. Esoknya Pak Kirno balik ke kontrakan jam 3 sore. Mas Unang menyediain kopi dan rokok untuk Pak Kirno sebagai rasa terima kasihnya telah dibantu Pak Kirno. Nang, kamu ajak Supri ke tempat lain dulu ya. Saya takut nanti kalian berdua kena serangan. Baik, Pak. Mas Unang bawa Mas Supri ke tetangga sebelah dan ditanya emangnya ada apa, sampai bawa Mas Supri pindah. Mas Unang beralasan mau perbaiki kamarnya, sengaja berbohong agar penghuni kontrakan yang lain tidak ketakutan. Mas Unang gak berani menemenin Pak Kirno dan juga Pak Kirno ngelarang Mas Unang buat balik lagi. Hampir 1 jam Pak Kirno di dalam kontrakan Mas Unang. Entah apa yang terjadi di dalam, Mas Unang cuma berharap sosok itu bisa hilang dan gak ganggu Mas Unang lagi. Akhirnya Pak Kirno selesai dan keluar dari kontrakan Mas Unang. Kata Pak Kirno, ada 3 sosok di kontrakannya dan ada 2 yang berasal dari tambang. Mungkin sosok ini ngikutin Mas Unang atau Mas Supri dari tambang. Cuma kata Pak Kirno, yang menarik mereka ikut karena Mas Supri. Mungkin karena kondisi Mas Supri yang lemah saat itu, jadi menarik mereka buat ikut ke kontrakan. Kata Pak Kirno, Mas Supri itu bukan sakit, tapi ketempelan. Sosok kepala buntung itulah yang ngebuat Mas Supri terlihat sakit. H-3 sebelum pergi. Ternyata benar, setelah sosok kepala buntung itu diusir oleh Pak Kirno, sekarang Mas Supri udah sehat. Aneh, padahal sebelumnya Mas Supri ini pucat banget seperti mayat. Tidak apalah, yang penting sekarang Mas Supri udah gak sakit lagi. Walaupun udah sehat, Mas Supri tetap belum mau ke tambang karena masih dalam keadaan yang cukup trauma. Dengan berat hati Mas Unang kembali berangkat sendiri. Sebenarnya malas, cuma karena kemarin udah izin, mau gak mau sekarang harus masuk. Jam 5 Mas Unang berangkat dari kontrakan ke tambang, tapi di tengah perjalanan ban motornya bocor, padahal belum juga jauh dari kontrakan. Akhirnya Mas Unang dorong motornya. Di sini Mas Unang berpacu dengan waktu. Dia nggak mau kejadian sebelumnya di jalan menuju tambang terulang kembali. Emang itu hari sialnya Mas Unang. Sampai jam 17.45 dia baru nemu tukang tambal ban. Di saat ban sedang ditambal, Mas Unang galau apa dia tetap berangkat atau balik ke kontrakan. Kalau balik ke kontrakan, bosnya bisa marah kalau dia nggak datang hari ini. Kalau ke tambang, bertaruh mental di jalan sepi menuju tambang. Gak ada pilihan yang ringan, semuanya sulit, sampai bikin Mas Unang pusing mikirnya. Akhirnya dia kuatin tekad buat ke tambang. Masalah di jalan nanti dia nggak peduli, yang penting sampai tambang nanti. Jam 17.55 Mas Unang berangkat. Lampu motornya yang tidak terlalu terang menyorot jalan yang gelap. Saat tiba di jalan yang angker, Mas Unang berdoa, semoga tidak ada gangguan kali ini. Bukan tidak mau ngebut, hanya saja jalan menuju tambang itu tidak halus dan banyak bebatuan. Terlalu beresiko kalau ngebut, lebih baik pelan, tapi sampai, walaupun jantungnya udah berdetak dengan kencang. Tibalah di belokan yang Mas Unang pertama kali bertemu kakek-kakek itu. Tapi kali ini, kakek-kakek itu nggak ada, namun bukan berarti Mas Unang aman. Di belokan tersebut motor Mas Unang pernah mogok dan kali ini kembali mogok. Jantung Mas Unang terasa mau copot. Berulang kali dia coba nyalain motornya tapi nggak berhasil juga. Mas Unang sudah merinding dan juga keringatnya sudah mengalir cukup banyak. Bayangkan bagaimana kita ada di posisi tersebut. Pasti kita juga akan merasakan seperti yang Mas Unang rasakan. 10 menit motor Mas Unang tidak menyala juga. Dia berhenti sejenak untuk beristirahat karena capek menyala motor yang tidak nyala-nyala.
Mas Unang keluarin HP-nya mau nelpon Pak Kirno untuk meminta bantuan. Tapi entah kenapa saat itu sinyal nggak ada sama sekali. Baiklah, memang harus pasrah. Di situ Mas Unang ngerasa ada yang memperhatikan dia. Cuma dia nggak berani buat nengok ke kanan dan kiri. Mas Unang cuma berani lihat speedometer motornya, berharap tidak ada yang mengganggu dia. Sembari baca-baca, Mas Unang tetap lihat HP-nya, berharap muncul satu sinyal agar dia bisa menelpon Pak Kirno. Cuma suasananya terasa sia-sia karena tidak ada secuil pun sinyal yang masuk ke HP-nya. Di saat Mas Unang sibuk mencari sinyal, dari arah kanan Mas Unang seperti ada suara yang memanggil namun berbisik. Mas Unang tetap cuekin suara itu. Dia nggak mau nengok ke kanan karena takut apa yang dia lihat itu menyeramkan. Tapi suara itu makin lama makin dekat, seperti ada di samping kupingnya. Mas Unang beranikan diri buat nengok, dan benar saja, ternyata tepat di sampingnya itu berdiri satu sosok yang menurut Mas Unang serem dan menjijikan. Sosok laki-laki namun dengan kulit yang tidak normal, seperti membusuk dan mengeluarkan darah serta nanah di mukanya. Matanya yang putih dan mukanya itu seperti busuk membengkak sampai tidak terlihat mulut dan hidungnya. Mas Unang pasrah. Dia makin menguatkan baca-baca doanya agar sosok itu pergi. Namun sosok itu masih saja berdiri di sana. Mas Unang buang muka dan pelan-pelan mendorong motornya. Mas Unang sebenarnya udah lemes, tapi dia kuat-kuatin. Gak jauh dari situ Mas Unang kembali ngelihat sosok yang seram. Sosok itu ada di tengah jalan dan seperti sudah menunggu Mas Unang. Besar berbulu hitam, namun berkepala manusia. Ukuran kepalanya itu seperti kepala manusia, namun badannya sangat besar. Mas Unang berhenti. Dia gak berani buat ngelanjutin jalannya. Mata sosok itu merah menyala dan melihat Mas Unang seperti dalam keadaan marah. Apa Mas Unang buat salah sampai mereka seperti marah dengannya? Perlahan sosok itu hilang. Sudah selesai? Belum. Sosok selanjutnya bikin Mas Unang kebingungan dan sangat takut melihatnya. Dari belakang Mas Unang terdengar suara langkah kaki. Suara langkah itu banyak dan juga random. Suara kakinya mendekat, tapi Mas Unang gak berani nengok karena dia takut dan juga udah gak berani buat apa-apa. Akhirnya sosok itu lewat dan ternyata yang lewat adalah sekumpulan orang membawa keranda melewati Mas Unang yang kaku di situ. Sekumpulan orang itu seperti orang biasa, memakai peci namun semua mukanya putih pucat. Lewatin Mas Unang seperti mereka nggak tahu kalau ada Mas Unang di situ. Yang lebih menyeramkan lagi, di dalam keranda itu kosong. Mental Mas Unang udah nggak kuat. Setelah rombongan itu lewat, Mas Unang langsung merasa gelap. Ya, Mas Unang di sini pingsan di jalan yang gelap dan juga tergeletak di samping motornya. Pagi harinya Mas Unang sadar dan dia sudah ada di tenda tambang. Kok bisa? Jadi ternyata Mas Supri menelpon ke Pak Kirno karena dia nelpon Mas Unang nomornya tidak aktif. Pak Kirno nanya Mas Unang jalan jam berapa. Ya Mas Supri jawab jam 5. Sadar ada yang gak beres, sampai jam 8 Mas Unang belum sampai juga. Pak Kirno berinisiatif menyusuri jalan menuju tambang karena perasaan Pak Kirno langsung gak enak. Pak Kirno minta salah satu penambang nemenin dia karena takut ada apa-apa nanti di jalan. Setelah jalan cukup jauh dari area tambang, Pak Kirno akhirnya nemuin Mas Unang tergeletak dan posisinya itu sudah di pinggir jurang. Untung saja Pak Kirno keburu sampai, jadi langsung diselamatkan dan dibawa ke tenda tambang. Setelah sampai tenda, Pak Kirno nyoba buat sadarin Mas Unang, tapi gak sadar-sadar. Akhirnya didiemin sama Pak Kirno sampai pagi. Asli, kata Mas Unang dia udah menggigil ketakutannya. Terakhir dia ingat pas ngeliat rombongan bawa keranda itu yang paling serem karena aneh. Siapa yang bawa keranda malam-malam di tengah jalan yang sepi itu? Setelah sudah agak segar, Mas Unang bersama yang lain pulang ke kontrakan dan rumahnya masing-masing. Kali ini Mas Unang ikut trauma. Dia ngerasa udah cukup kerja di situ karena gangguannya yang besar. Di kontrakan Mas Supri langsung nanya kemana Mas Unang semalaman karena dia nelpon nomornya gak aktif. Setelah semua diceritain sama Mas Unang, mereka berdua langsung sepakat untuk pulang. Mereka ngerasa pekerjaan ini terlalu berat. Siangnya Mas Unang nelpon salah satu ketua tambang dan meminta izin untuk mengundurkan diri berdua karena sudah tidak kuat dengan gangguannya. Ketua tambang tersebut awalnya tidak menerima pengunduran diri mereka. Tapi setelah diyakinkan kalau mereka nggak kuat, akhirnya dia diterima.
Cuma ada yang disesalkan sama Mas Unang. Gajinya untuk bulan itu tidak dibayar karena Mas Unang dan Mas Supri tidak bekerja sampai sebulan penuh. H-1 sebelum pergi, Mas Unang dan Mas Supri beberes barang-barangnya. Sekarang mereka bakal balik ke rumahnya masing-masing. Mas Unang terlebih dahulu menelpon orang tuanya untuk minta maaf karena udah kabur dari rumah dan tidak memberi kabar. Waktunya tiba untuk pergi dari daerah ini. Segala macam gangguan akan mereka tinggalkan. Mas Unang dan Mas Supri berharap sosok-sosok di sana tidak ikut mereka ke rumah. Sudah cukup mental mereka terkuras. Sebelum berangkat pulang, Mas Unang dan Mas Supri terlebih dahulu pamit ke semua pekerja dan terutama ke Pak Kirno yang sudah bantu mereka. Pak Kirno bilang hanya yang kuat bisa bertahan kerja di sini. Mas Unang dan Mas Supri tidak tersinggung. Mereka paham kalau emang tenaga saja nggak cukup bekerja di situ. Walaupun penghasilannya cukup besar, tapi kalau mental lemah, percuma. Bisa jadi malah nanti kejadian lebih parah. Itulah kisah Mas Unang dan Mas Supri. Semuanya atas dasar apa yang dialami mereka langsung. Saya nggak tambah atau kurangi. Itu semua sudah sesuai dengan apa yang mereka rasakan di sana. By the way, tambangnya udah ditutup sekarang karena terjadi longsor. Sedihnya, ada 3 pekerja tambang yang terjebak dan juga meninggal. Semoga mereka diterima di sisinya. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.